Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting timnas lawan Jepang nanti malam. Indonesia baru saja meraih kemenangan penting lawan Cina dengan skor tipis 1-0 lewat penalti. Tapi bukan dari skema open play, dan ini langsung bikin banyak yang bertanya-tanya. Kenapa sih lini depan Indonesia masih kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka? Padahal secara keseluruhan permainan kita cukup oke. Timnas Cina juga bukan lawan sembarangan, walaupun posisinya ada di dasar klasemen. Mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di lini belakang. Pertahanan mereka rapat dan disiplin. Masalahnya, Indonesia sampai sekarang masih terlalu bergantung pada satu sosok di depan, Ole Romeni. Dan saat beberapa pemain kunci absen seperti Marcelino Ferdinand di sisi kanan dan Orat Mangun di kiri, dampaknya langsung terasa. Ole jadi sulit dapat suplai bola dan minim ruang untuk eksploitasi lini pertahanan lawan. Inilah PR besar buat pelatih Patrick Kluivert. Lini belakang kita sudah solid, lini tengah semakin stabil, bahkan penjaga gawang kita luar biasa. Tapi sektor depan belum kelar. Produktivitas gol kita masih rendah. Bahkan di laga-laga yang kita menangkan, skornya sering tipis. 1-0, 2-1, dan jarang banget menang telak. Kombinasi Ole dan Egy Maulana Fikri sebenarnya cukup menjanjikan. Di laga lawan Cina kemarin, keduanya bermain cukup padu. Pelatih juga sempat mengubah formasi jadi 3-4-1-2 dengan Ricky Kambuaya main di belakang dua striker sebagai gelandang serang dengan peran lebih bebas. Tapi walau secara permainan cukup nyaman, tetap saja peluang berbahaya masih minim. Penyelesaian akhir juga belum klinis. Kevin Dick sempat punya peluang emas tapi gagal jadi gol. Ole dan Egy pun punya kesempatan masing-masing tapi belum maksimal. Jadi, meski kita sudah bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia di putaran ketiga ini, dalam urusan mencetak gol dari open play, masih banyak yang harus dibenahi. Lawan Jepang nanti jadi momen penting. Kedua tim memang sudah sama-sama lolos. Tapi jangan salah, ini bukan laga yang bisa dianggap remeh. Buat pemain, setiap pertandingan adalah panggung buat unjuk kualitas. Dan justru pemain cadangan Jepang yang bakal turun nanti bisa lebih berbahaya. Mereka bakal main ngotot demi menarik perhatian pelatih mereka. Pelatih Jepang mungkin enggak turunin Minamino atau Ritsudoan, tapi pelapisnya juga bukan sembarang. Ada yang main di Liga Belanda, Swiss, dan Eropa lainnya. Jadi kualitas tetap tinggi. Jepang memang punya keunggulan dari segi kedalaman skuad. Mereka bisa panggil 50-an pemain dengan jam terbang tinggi. Sementara kita masih sekitar di bawah 30 pemain inti dan sebagian besar belum punya pengalaman internasional sebanyak itu. Menghadapi Jepang, Coach Patrick kemungkinan tetap pakai pola dasar 3-4-3 atau 3-4-1-2. Tapi pasti bakal ada penyesuaian. Ini kesempatan bagus buat pelatih untuk mengevaluasi semua pemain. Pemain-pemain yang belum dapat menit main seperti Mes Hilgers atau Shane Patinama mungkin akan dicoba. Begitu juga Ivar Jenner yang belakangan lebih sering duduk di bangku cadangan. Laga ini penting bukan cuma buat hasil, tapi untuk asesmen tim menuju babak keempat. Karena di sana kita bakal ketemu lawan-lawan yang secara kualitas di atas kita. Ada Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak. Semua tim besar di kawasan Timur Tengah. Kalau bicara peluang di babak keempat, kita memang harus realistis tapi tetap optimis. Rekor pertemuan kita lawan tim-tim Arab masih buruk. Kita pernah kalah dari semuanya, bahkan dari Oman yang dianggap relatif lebih lemah. Cuma Palestina yang punya rekor lumayan seimbang, sekali menang, sekali imbang, sekali kalah. Tapi belakangan kita udah mulai nunjukin peningkatan. Kita bisa kalahin Arab Saudi dan Bahrain yang jadi juara Gulf Cup. Artinya tim ini makin solid. Tapi kita juga harus waspada. Tim-tim Timur Tengah punya kelebihan yang nggak cuma teknis. Faktor cuaca di sana panas banget, plus gaya main mereka lebih fisikal.
Banyak duel keras, banyak benturan, stamina jadi kunci. Nah, dalam 4 bulan ke depan sebelum babak keempat dimulai Oktober nanti, kita masih punya waktu. Waktu yang harus dimanfaatkan maksimal. Ada agenda uji coba lawan Lebanon dan Kuwait, 2 lawan kuat dari Timur Tengah. Itu bakal jadi simulasi penting buat uji mental dan fisik. Selain itu, pelatih juga punya waktu buat memperkuat skuad. Bukan cuma lewat naturalisasi. Liga 1 dan Liga 2 bisa jadi ladang pencarian talenta baru. Siapa tahu ada kejutan kayak Yop Sayuri atau Beckham Putra yang bisa nyempil jadi pilihan utama. Tim ini masih bisa tumbuh. Jadi intinya, lawan Jepang harus dimaksimalkan. Bukan cuma soal hasil, tapi buat menilai seberapa siap kita hadapi babak keempat nanti. Kita semua tahu, mimpi ke Piala Dunia bukan hal mustahil. Tapi perlu kerja keras, evaluasi terus-menerus, dan keberanian untuk berbenah. Kalau semua dipersiapkan matang, siapa tahu mimpi itu bisa jadi nyata. Ranking FIFA Timnas Indonesia tembus 116 dunia, mulut nyinyir netizen Malaysia auto kicap. Timnas Indonesia berhasil menembus peringkat 116 dunia di ranking terbaru FIFA. Nyinyiran pedas netizen Malaysia akhirnya dibungkam secara elegan. Timnas Indonesia berhasil menembus peringkat 116 dunia dalam ranking FIFA terbaru, naik 1 posisi dari peringkat 117 setelah kemenangan atas China di Subeka. Kenaikan ini dipastikan setelah Zimbabwe menelan kekalahan 0-2 dari Burkina Faso. Kekalahan atas Burkina Faso membuat Zimbabwe mengalami pengurangan min 300 poin. Hasilnya mereka mengumpulkan 1,15751 angka dan turun 1 tangga. Sementara naiknya 1 tingkat ranking FIFA Timnas Indonesia menjadi jawaban telak atas berbagai cemoohan yang sempat dilontarkan oleh sejumlah akun media sosial asal Malaysia. Akun media sosial X1 Football LM sempat ramai dan menjadi sasaran serbuan netizen Indonesia. Cuitan mereka yang diduga meremehkan kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas China pada putaran ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia dengan menyebut modal kemenangan skuad Garuda hanya berasal dari penalti. Namun kini fakta berbicara lain. Saat dicek di situs resmi FIFA, Malaysia ternyata masih tertahan di peringkat 131 dunia. Ini berarti skuad Harimau Malaya tertinggal 15 posisi dari Timnas Indonesia. Kontrasnya posisi ini menjadi alat pembungkam ledekan yang dialamatkan kepada skuad Garuda. Kenaikan peringkat Timnas Indonesia adalah hasil dari kerja keras dan konsistensi di lapangan. Kemenangan penting, meskipun melalui penalti, tetap memberikan poin berharga bagi Indonesia di perhitungan FIFA. Ini membuktikan bahwa setiap hasil pertandingan, sekecil apapun, memiliki dampak signifikan terhadap posisi di ranking dunia. Dengan berada di posisi 116, Timnas Indonesia kini semakin dekat dengan target menembus 100 besar dunia. Perjalanan masih panjang, namun optimisme terus membara di tubuh skuad Garuda. Ranking FIFA Wakil ASEAN, kemenangan Timnas Indonesia atas China turut dirasakan juga Thailand selaku negara tetangga. Ya, Thailand yang 2 hari lalu berhasil mengalahkan India dengan skor 2-0 mendadak naik tingkat lagi. Berkat kemenangan atas India yang berbuah tambahan 4,03 poin, lalu dilanjutkan kekalahan China, Thailand berhak naik 1 peringkat ke ranking 98 di tangga FIFA. Dengan koleksi total 1,238.34 poin, Thailand ketiban untung. Setelah China yang dikalahkan Timnas Indonesia, kini gantian berada di posisi 99. Posisi China memang langsung anjlok setelah kalah melawan Timnas Indonesia, yang mana tim negeri bambu anjlok sampai 5 tingkat. Berbeda dengan Timnas Indonesia dan Thailand yang mengalami kenaikan peringkat dan pertambahan jumlah poin. Malaysia yang kalah telak melawan Cape Verde dalam laga uji coba yang berlangsung pada Selasa lalu merasakan nasib buntung. Dikatakan demikian karena jumlah poin Malaysia harus dikurangi 3,02 poin setelah kalah 0-3 melawan Cape Verde. Kekalahan dari Cape Verde sebenarnya belum menggoyahkan posisi peringkat Malaysia di urutan 131.
Hanya saja, kekalahan tersebut tetap saja perlu disesali Malaysia lantaran kesempatan untuk mengejar timnas Indonesia makin jauh. Bahkan ranking FIFA Malaysia berpotensi turun jika negara-negara yang kini berada di bawahnya meraih hasil positif di FIFA Matchday kali ini. Nasib lebih baik dirasakan Filipina yang naik satu tingkat ke peringkat 145, padahal belum tanding bulan ini. Adapun penyebab naiknya peringkat Filipina lantaran St. Kitts and Nevis kalah dan harus rela turun 2 tingkat. Sementara, Singapura masih tetap stagnan berada di peringkat 161 tepat di atas Myanmar, meski baru saja mengalahkan Maldives dengan skor 3-1.